Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfat Prasetya dengan NIM 60100120027. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai salah satu fondasi yang digunakan dalam bangunan tinggi atau high-rise building. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana beberapa jenis dari fondasi yang digunakan dalam bangunan tinggi. Yang pertama ada fondasi sumuran, yang kedua ada fondasi friction pile, yang ketiga ada board pile, dan yang keempat ada Franklin pile. Nah, yang saya akan jelaskan di sini yaitu pelaksanaan pekerjaan fondasi board pile. Jadi langsung saja. Nah, untuk pekerjaan persiapannya dimulai dari pembuatan titik pengeboran, di mana tim surveyor menentukan titik board pile untuk dilakukan pengeboran. Nah, yang kedua ada menyiapkan alat berat, di mana diperlukan bor, mini pile, dan mini crane. Dan ada juga bor auger. Dan yang ketiga menyiapkan alat dewatering atau alat pengisapan air. Dan yang keempat ada menyiapkan beton ready mix untuk dilakukan pengecoran. Dan yang kelima perakitan tulangan bor. Selanjutnya pekerjaan pengeboran awal. Pengeboran awal dilakukan menggunakan mata bor auger. Setelah mempersiapkan titik pengeboran, arahkan mata bor menuju titik pengeboran dengan posisi vertikal. Nah, kemudian pengeboran dilakukan sampai kedalaman tertentu permukaan air tanah atau sampai kedalaman pemasangan casing rencana. Nah, ini proses pengeborannya. Selanjutnya dilakukan pekerjaan pemasangan casing. Nah, setelah kedalaman tertentu dilakukan pemasangan casing awal untuk mencegah keruntuhan atau berbagai leading agar pengeboran selanjutnya tegak lurus. Nah, ini proses pemasangan casingnya, ini contoh casingnya. Nah, casingnya ini terbuat dari baja. Ini bornya. Nah, untuk pemasangan casingnya itu dilakukan secara bertahap-tahap atau dilakukan pemanjangan casing. Nah, setelah kedalaman pengeboran awal sudah didapatkan, maka mata bor diganti dengan drilling bucket atau dengan ember bor untuk agar supaya tanah di dalam penggalian tersebut dapat diangkat. Nah, mata bor yang digunakan yaitu mata bor auger. Nah, ini proses pemasangan casingnya. Nah, selanjutnya dilakukan dengan penyambungan casing. Jika casing awal sudah terpasang, selanjutnya casing disambung agar casing dapat menjangkau kedalaman rencana.
Nah, ini contoh atau tampilan dari penyambungan casing. Nah, selanjutnya ada pekerjaan pembersihan lubang. Nah, setelah casing tersebut dipasang, dilakukan pembersihan lubang agar saat pengecoran tidak ada gangguan. Nah, pembersihannya ini disemprotkan dengan air. Nah, ini prosesnya. Nah, setelah pemasangan casing sampai kedalaman pondasi, maka dilakukan pemasangan tulangan board pile dimasukkan ke dalam lubang casing dengan menggunakan mini crane. Nah, selanjutnya instalasi pipa tremi. Lubang casing siap untuk dicor, kemudian dilakukan instalasi pipa tremi, di mana panjang pipa tremi sesuai dengan kedalaman lubang. Nah, ini proses pengecoran di mana cor tersebut akan dimasukin ke pipa tremi. Nah, masukkan pipa tremi ke dalam lubang bor sesuai dengan kedalaman rencana. Nah, pelaksanaan pengecorannya. Pengecoran dilakukan dengan mengalirkan beton ready mix dari struk mixer ke lubang pipa tremi yang sudah dipasang pengecoran. Pengecoran tersebut dilakukan sampai cut off level rencana. Nah, cut off level rencana itu di mana dasar atau pemotongan dari fondasi ke casing. Setelah pengecoran sudah kering, maka cabut casing board pile. Setelah pengecoran selesai, kemudian casing dicabut. Casing dicabut ini agar tidak terjadi kerusakan di dalam pondasi dan agar untuk menghemat biaya pengecoran atau pemasangan pondasi tersebut. Nah, ini proses tampilan dari pencabutan casing. Nah, mungkin cukup sekian dari pemaparan materi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.